Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kami di Surabaya adalah berziarah ke salah satu makam Wali Songo, yakni Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Thailand. Nama kelahiran Bong Sui Ho. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, Maulana Ibrahim Al-Hadrami Asmat Khan, leluhur Asmat Khan di Yaman. Ibrahim Al-Hadrami, Mahdum Ibrahim, Syekh Ibrahim Akbar, Maulana Ibrahim Akbar dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Diah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Silsilah Sunan Ampel yang pertama adalah As-Sayyid Ali Rahmatullah, As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, As-Sayyid Husain Jamaluddin bin, As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin, As-Sayyid Abdullah bin, As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin, As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin, As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin, As-Sayyid Ali Hali Kasam bin, As-Sayyid Alwi bin, As-Sayyid Muhammad bin, As-Sayyid Muhammad bin, As-Sayyid Alwi bin, As-Sayyid Ubaidillah bin, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin, Al-Imam Isa Ar-Rumi bin, Al-Imam Muhammad An-Nakib bin, Al-Imam Ali Al-Uraidi bin, Al-Imam Jafar Sadiq bin, Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin, Al-Imam Al-Husain bin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib, binti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu. Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir, Hadramaut. Sejarah dakwah kisah para wali di Tanah Jawa diawali dengan Syekh Jumadil Kubro, dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah, Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi Kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, adik Diah Dwarawati. Dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443, untuk menemui bibinya, Diah Dwarawati. Diah Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu, Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, Syarifah, yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Mohlimo atau Molimo, Moh, tidak mau, Limo, Lima, adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada masa itu. Moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamar dan sejenisnya. Moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria, Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.
Masjid Ampel merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Ampel yang didirikan tahun 1421 dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Sonaji, serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, sekarang Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Arsitektur Masjid Sunan Ampel merupakan perpaduan gaya Jawa kuno Arab. Masjid ini juga masih dipengaruhi alkulturisasi budaya lokal Hindu-Buddha lewat arsitekturnya. Masjid Ampel menggunakan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur. Atap masjid mempunyai ciri khas masjid bersejarah lainnya, seperti Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, yakni menggunakan sistem atap tumpang tiga. Bangunan utama masjid ditopang menggunakan tiang penyangga yang tampak kokoh, meski usianya ratusan tahun. Ada 5 gapura yang mengelilingi Masjid Sunan Ampel yang menggambarkan ajaran Molimo atau pantangan terhadap 5 hal bagi umat Islam. Masjid Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini memiliki karomah. Seperti disebut dalam cerita masyarakat, saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya namun tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Masjid Ampel, bahkan seolah tidak terusik. Di tempat inilah Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya hingga wafat tahun 1481 dan makamnya terletak di sebelah kanan depan Masjid Ampel. Masjid Ampel selalu dijaga dan dirawat kebersihannya hingga kini. Di sekitar area luar masjid nampak banyak pedagang yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas, seperti kurma, baju gamis, baju koko, songkok, parfum dan lainnya. Demikianlah perjalanan kami berziarah di makam Wali Songo Sunan Ampel. Apabila ada beberapa hal dalam penyampaian informasi yang tidak sesuai maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mendapatkan karomah dari setiap perjalanan kisah sejarah para wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.